Halo, Halo, pagi. pagi, Bisa selamat dengar suara pagi. saya? Bisa Dengar, dengar dengar, suara saya? dengar. Semoga saya juga jelas ya. Jelas, Wah, jelas, ini jelas. udah mulai banyak yang masuk sepertinya. Oke. Oke. Eh, oke, selamat pagi teman-teman Teras Mitra. Saya Reza dari di panel Digital Agency, salah satu mitranya Teras Mitra juga ya. Hari ini saya bertindak sebagai moderator nih dari Timeshare Volume 3 yang akan mengangkat topik inovasi adaptif bagi UMKM. Hari ini saya bersama Mbak Fitria Rock. Eh, nama akun Instagramnya Fitria Rock ya. Biar keren. Iya. Iya. Dari Lawe, sebuah community social enterprise yang bergerak di bidang tenun tradisional Indonesia melalui pemberdayaan perempuan. Waduh, itu berat banget kalau buat saya tuh. Enggak berat-berat Nah, banget kok. nggak berat ya. Selamat pagi Mbak Nah, Fitria, apa kabar nih? pagi. Pagi Reza, Pagi. kabar baik. Alhamdulillah Ya, sehat. gimana di Jogja nih sekarang nih? Jogja ya sama sih seperti di daerah-daerah lain. Orang sudah dari beberapa bulan yang lalu membatasi banyak banyak aktivitas di luar rumah. Beberapa kampung juga sudah pada karantina mandiri. Jadi Oh, ya rame tapi mudah-mudahan tetap kondusif. semoga begitu, semoga tetap semua tetap sehat. Semoga ini juga Ya, cepat lewat sih ya sebenarnya. Nah, amin, amin, amin. apalagi dengan community base itu, saya mendengarnya pasti sangat terdampak terhadap pandemi ini. Tapi sebelum kita masuk situ, nanti kita bisa berbicara itu di agak ke belakang sedikit. Saya lebih penasaran, teman-teman yang nonton ini pasti penasaran juga. Lawe itu apa sih sebenarnya? Dan apa yang dilakukan Lawe gitu? Mungkin ada produk apa yang dihasilkan, mungkin ada program apa yang dilakukan gitu. Mungkin teman-teman lagi pengen penasaran ya gitu. Ya, Mungkin boleh oke. diceritakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman tim dari Teras Mitra dan para joiner. Perkenalkan saya Fitria, tadi udah dibilang sama Reza, saya saat ini adalah program manajernya Lawe. Jadi seperti sudah dibilang juga, Lawe adalah community social enterprise yang bergerak di bidang pengembangan tenun tradisional Indonesia melalui pemberdayaan perempuan. Tadi Reza bilang berat banget. Enggak sih, enggak berat. Kalau nggak diangkat nggak berat loh. Jadi Lawe sendiri sebenarnya memang apa namanya di dalamnya Lawe kami jadi sebelumnya lembaga kami ini ada karena ada satu isu atau ada satu masalah yang pengen kami selesaikan. Itu kenapa kami menyebut diri sebagai social enterprise karena memang ada misi yang kami emban di situ. Awalnya kami melihat bahwa tenun tradisional Indonesia itu cukup struggling dengan segala keindahannya, tapi kenapa nggak bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu ya. Jadi Lawe pengen kehadiran Lawe ini bisa jadi solusi agar tenun-tenun Indonesia yang cakep-cakep dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia ini bisa diterima pasar dengan lebih baik. Nah, kalau misalnya tenun-tenun yang berupa lembaran itu terlalu mahal untuk diakses, nah di sini tugasnya Lawe, kami mentransform atau mengubah itu jadi produk-produk yang lebih fungsional di masa sekarang ini. Jadi kami mengubah tenun tradisional Indonesia menjadi handphone, jadi tas, jadi sarung bantal, jadi fitting kit, dan pokoknya semua yang bisa dikerjakan pakai kain kita hajar. Nah, pemberdayaan perempuannya di mana gitu. Jadi hampir semua tim Lawe dan banyak sekali penjahit-penjahit yang terlibat di dalamnya dari penjahit, menenun, tim internalnya Lawe sendiri memang kebanyakan perempuan. Tidak by choice, tapi memang ada magnet tersendiri ketika kita sudah mention di depan bahwa uh, Lawe ada bagian yang pemberdayaan terhadap perempuan. Dilalah itu yang mendekat itu juga lebih banyak perempuan. Nah, di dalam Lawe sebagai lembaga sendiri ada dua divisi besar. Jadi ada unit bisnis dan ada program. Ya. Kalau unit bisnis kami tugasnya mendevelop produk, memproduksi dan menjual itu untuk jadi
untuk mendatangkan uang sebanyak-banyak. Nah, sedangkan di program tugas kami adalah sharing ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi ilmunya Lawe apa? Ada tentang kewirausahaan, ada tentang uh, apa uh, produksi, produksi atau pengembangan produk atau ngajar jahit bikin produk, ngajar jahit misalnya kayak gitu. Nah itu kita sebar ilmunya ke seluruh teman-teman yang membutuhkan. Jadi Lawe sendiri secara program saat ini sudah pernah sharing dari Sumatera, Kalimantan, Wah, Sulawesi, Wakatobi, NTT, Papua yang belum, sama Maluku. Mungkin aja di depan TM ada kegiatan di sana. amin. Semoga ada yang, ayo itu tugas-tugas para teman-teman teras mitra yang lain untuk mensupport terus kan. Jadi kalau singkatnya gini, kalau unit bisnis itu bikin produk dan cari duit sebanyak-banyaknya, kalau program sharing ilmu sebanyak-banyaknya. Itu aja deh. Oke, Yang saya penasaran nih. Dari community base ini, saya yakin, apakah, bentar, pertanyaan pertama itu adalah semuanya perempuan? enggak semuanya perempuan. Sebagian besar perempuan. Kita nggak mau yang cowok-cowok merasa tersisih ya. Iya. Enggak. Kita kan gender equality, Mbak. Jadi cowok juga. Oke. Sama sebenarnya, sama. Berapa banyak sih, saya penasaran berapa banyak sih yang tergabung dalam komunitas, mungkin di tim intinya sendiri dari Lawe, kemudian ya komunitasnya tadi. Saya penasaran, ada nggak sih mungkin ada angka tertentu yang bisa di-share ke kita? Oh ini kalau di tim kita cuma segini nih. Wah ternyata untuk mengerjakan pekerjaan yang sebesar itu timnya sangat-sangat lean gitu, sangat-sangat ramping. Enggak, tim intinya Lawe itu cukup gedut ya kalau untuk ukuran UKM seperti kami gitu ya, untuk lembaga kecil. Jadi kalau di timnya Lawe sendiri kami ada 20 orang, itu baik tim program maupun unit bisnis dari bagian product preparation sampai marketing dan semuanya ada di situ. Cuman memang penjahitnya Lawe itu home base, kebanyakan perempuan, jadi mereka mengerjakan di rumah. Oke. Sedikit Kalau pertanyaan. kalau penenunnya kami punya 1, 2, 3, 4. Kami punya ada 4 kelompok penenun yang jumlahnya macam-macam. Yang satu penenun besar itu ada sekitar 50-an orang penenun dalam satu tempat, yang lainnya angkanya lebih kecil dari itu. Ada yang 5, ada yang 10 kayak gitu. Wah, itu ternyata untuk mengerjakan pekerjaan sebanyak itu juga timnya lumayan banyak juga ya memang ya. Mesti Tapi, dibantu banyak nah, orang. eh, nah saya yakin nih kalau di masa-masa pandemi, misalnya kita berbicara tentang COVID gitu ya, Ya, akan sangat-sangat terasa untuk teman-teman di komunitas gitu, di ya. UMKM terutama, kemudian yang produknya mungkin tenut karena orang mungkin, saya berpikir ini logika saya saja, mungkin saya akan lebih mementingkan kebutuhan pangan saya dulu gitu, dari daripada mungkin tenun gitu kan. Itu adalah barang tersier untuk beberapa orang, mungkin dari kebanyakan orang. Saya Iya. pengen tahu Lawe gimana di Lawe, apakah apa yang terjadi sekarang gitu di Lawe. Ya, ya. Sebenarnya ini ya, kami sebagai produsen handicraft kalau saat seperti ini kita apa istilahnya majunya sebagai UMKM gitu ya, produsen gitu. Kami sebenarnya kena hantam tuh duluan gitu loh, bareng dengan teman-teman yang hidup di dunia hotel, traveling, yang kayak gitu ya, yang urusannya dengan perpiknikan itu. Karena Lawe Hmm. memang memposisikan diri juga sebagai as a gift from Indonesia, yang nyasar untuk para wisatawan itu, baik lokal maupun internasional. Jadi dengan bandara yang sepi itu sebenarnya juga channel atau apa tempat jualan kami yang utama itu sudah kena imbasnya duluan dari bulan Januari sebenarnya, karena orang sudah mulai nggak bepergian dan omset menurun, jadi sebenarnya udah terjun bebas dari bulan Januari sebenarnya, gitu sih. Cuman kemarin kita masih kenapa ya udah tahu gitu loh, cuman belum
cukup telat gitu loh juga kami untuk bereaksi. Gitu. Jadi aku pengen sih teman-teman yang lain tidak terjadi ke teman-teman. Oh, ya ternyata memang hampir saya yakin hampir di semua industri sekarang saya lihat juga udah mulai menurun ya. Iya, 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 Baik iya. baik di UMKM maupun di industri besar semua sekarang terpukul dengan keadaan seperti ini. Nah, tapi kan kita harus lebih responsif daripada kita reaktif. Kalau kita reaktif itu kita bisa keluar yang aneh-aneh gitu kan. Tapi responsif itu kita lebih memikirkan dulu apa yang akan dilakukan tepat atau tidak, bagaimana itu bisa menanggulangi masalah bukan hanya parsial tapi juga lebih ke arah menyeluruh apalagi ini community based. Jadi Iya. Mbak Fidra pasti lebih mikirin aduh gimana nih teman-teman tenun penjahit tenunnya kemudian teman-teman di tubuh lawe itu sendiri. Saya penasaran itu bagaimana kalian siapa sih yang tercetus oke kita harus begini sekarang apa saja yang sudah Lawe lakukan baik dari segi produk kemudian eh, dari penyesuaian-penyesuaian yang ada di dalam organisasi sendiri mungkin dari cara kerjanya atau bagaimana boleh cerita mungkin dari produk dulu lah, yang kita lebih mudah gitu karena saya udah lihat produk Lawe yang tenunnya itu Asik. bagus-bagus kan dan saya Terima udah lihat kasih. masker ya maskernya Nah ini maskernya bocor besar kan? ya. Iya. Nah, itu emang harus disebarkan. Nah, saya pengen tahu lebih ke arah produk selain masker ini bagaimana proses pembuatannya berapa lama itu bisa tercetus oke kita harus bikin seperti ini. Jadi memang itu kemarin kita, jadi pada masa pandemi sudah mulai kena nih, udah mulai imbasnya mulai kerasa. Tim dari unit bisnis punya ide baru bahwa kayaknya kita bisa deh jualan masker dari lurik gitu ya. Tapi waktu itu kita sempat tarik ulur juga. Oh, tapi kan kalau dari masker bisa nggak menahan si droplet yang jadi Hmm, perantara betul. perantara untuk penularan Iya. COVID-19-nya Hmm, ini gitu ya. Tapi seiring juga dengan kebutuhan masker yang medical masker yang sebaiknya digunakan oleh para tim medis, kayaknya kita sebagai orang yang perlu cuman prioritasnya kan beda ya dengan tim medis. Kita cukup hmm, pakai masker kain yang bisa menahan sampai ada yang bilang sampai 70% gitu ya untuk 2 atau 3 layer gitu. Nah, dari sini kami memberanikan diri gitu ya untuk membuat itu. Kita bahannya pakai apa gitu ya. Yang nyaman untuk nempel di muka gitu. Jadi nggak kasar, terus tetap tetap dengan identitasnya Lawe sebagai produsen kain tradisional Indonesia gitu ya. DNA-nya Lawe kan ada di kain tradisional dan lurik terutama. Jadi ya kita tetap nge-touch di situ. Jadi kami bikin masker 2 layers dengan kain kaos dan lurik di bagian luarnya. Terus juga ini talinya gimana? Kalau cuman nyangkol di kuping doang kayaknya sakit gitu ya. Oh, terus yang pakai jilbab nggak bisa pakai. Jadi sekalian kita bikin maskernya 2 layer yang ada ear loop dan ada talinya. Jadi teman-teman yang pakai jilbab tetap bisa pakai. Nah, serunya adalah di sinilah kita mesti adaptif ya. Di sinilah kita ya, mesti adaptif. ya, betul. Jadi begitu kita bikin sampel, terus kita pasang di manekin, kita foto, kita cuman upload aja gitu loh di Mm-mm. status WA waktu itu, belum di sosial media. Dalam beberapa jam ordernya langsung datang 1.000. Wah, Kita bingung, luar biasa. siapa yang mau ngerjain gitu. Karena secara teknis belum semua pengrajinnya Lawe bisa mengerjakan gitu. Jadi saat itu kami terus merubah cara kerja. Ini siapa mesti sampel mesti dilempar kemana, terus kapasitasnya berapa banyak. Jadi Hmm. waktu order yang 1.000 itu kami cukup lama gitu loh untuk bisa memenuhi itu karena masih sampling semua Kaget ya? iya agak antara happy sama wah ini kalau orang nunggunya kehilangan momen gitu ya kita kehilangan Iya. jangan sampai itu terjadi tapi alhamdulillah sih tim saya di bagian bisnis teman-teman produksi dan penjahitnya juga tepat merespon itu dan mereka mau belajar hal baru dengan sangat cepat. Saya bersyukur.
dengan itu. Jadi akhirnya bisa terpenuhi juga, nggak lama nunggunya. Dan Apakah saat ada ini kami itu kemana aja itu? Jualnya kemana aja kebanyakan, itu? Banyak banyak sekali. kebanyakan kebanyakan Jakarta, Oke. kebanyakan Jakarta karena banyak yang kemudian ikut Hmm. membelikan untuk saudara-saudaranya, untuk teman-teman di kompleksnya, atau di komunitasnya, dibagi untuk komunitas. Jadi pesannya langsung 50, 100, 150 yang kayak gitu. Ya, seru sih. Ya. Nah, itu selama masa pandemi saya yakin masker ini laku gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya ternyata saya lihat kan ini sangat-sangat cepat sekali nih. eh Ya, Tim Lawe untuk oke nih kita bikin ini kita harus berubah sekarang baik dari bisnis modelnya kita harus cukup berubah. Nah, ya. ini Itu juga baru dari ini ya, dari produk aja ya. Itu juga baru baru yang kami lakukan di sisi produknya gitu loh. Padahal kalau untuk sistem produksinya sendiri, kalau di Lawe sebenarnya kami tidak beroperasi seperti biasa sebelum sebelum pandemi gitu loh, Kak. Saya mesti juga ini teman-teman bahwa kami juga hmm, concern dengan social distancing, betul bahwa betul. untuk tidak berkerumun, untuk tetap menjaga jarak meskipun kami bekerja dalam satu ruang misalnya kayak gitu. Jadi memang saat ini sebagian besar timnya Lawe itu kami liburkan dan hanya beberapa uh, tim manajemen aja 5 orang yang bekerja ngantor istilahnya seminggu 2 kali Senin dan Kamis, dan beberapa penjahit yang ngerjain masker itu kami minta datang setiap Senin dan Kamis untuk ambil bahan dan dibawa pulang gitu. Ini nggak ada yang ngerjain di rumah. Jadi itu kalau teman-teman Oh, yang mungkin juga pantau mendengar mm-mm. bahwa oh Lame masih produksi ya, apakah produksinya masih sama? Enggak. Kami memberlakukan limited operation, jadi seperti itu kami bekerja. Hanya Senin dan Kamis, hanya 5 orang di workshop kami yang sekarang pindah agak besar, jadi kami tetap bisa menjaga jarak antar satu dan lainnya tanpa mobilisasi tim yang 20 orang. Oke. Ternyata memang banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan ya Ya, supaya nggak samperin satpol pp kali ya mbak ya. dari grebek nanti kalau 20 orang masuk semua. Kalau kalau kita di sini buka-bukanya samperin di Jakarta sama satpol pp. Iya, iya. Iya, iya. Semoga nggak kejadian di Lawe sih. Karena Enggak. saya yakin teman-teman penjahit dan penenun pun semua kita sekarang semua butuh apapun yang masih bisa kita kerjakan terus kita Iya, iya. kerjakan. Iya, betul. Betul. Oke, mungkin selain kalau yang secara program untuk ini edukasi mungkin sekarang stop dulu mungkin sementara ini. Iya, kalau program sih stop ya, karena Mhm. saat ini kami sedang mengerjakan programnya dengan TM dan GFSCP ke Indonesia Timur. Jadi kami sebenarnya saat ini sudah harus monef untuk yang Wakatobi, Semau, dan Nusa Penida. Cuman karena Mhm. ada pandemi ini, jadi semuanya kami pending dulu gitu loh, sampai situasinya lebih kondusif. Kalau sampai sekarang, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira setelah pandemi ini berakhir, ya kalau kata Pak Presiden kita kan mungkin sampai Juni, mungkin kata-kata para ilmuwan yang lain juga sampai Juni. Ya, ya, ya. Setelah itu, apakah menurut Mbak Fitri Lawe akan kembali normal, baik dari segi produksi, apa yang diproduksi? Apa sih yang harus UMKM ini lakukan untuk sangat adaptif seperti Lawe? Apa sih pola pikir yang mungkin perlu dipikirkan juga gitu? Kalau saya Apa sih yang optimis berubah terus ya. sekarang kita? Kalau kita punya usaha, kita menjalankan usaha mesti optimis dong. Apapun yang terjadi, pokoknya hajar terus maju aja kita. Yang penting bisa makan ya. Jadi, ya, jadi kalau kalau selama ini ya, kalau saat ini sih adaptasinya lain selain produk tadi dan sistem produksi juga pendekatan kami ke konsumen sebenarnya. Jadi kita mundur sedikit ke belakang ya. Eh, Hmm? Toko tutup, toko Lawe tutup, tempat-tempat Lawe nitip barang juga tutup. Jadi teman-teman bisa kita cukup aktif di sosial media, kita post terutama produk-produk maskernya Lawe yang selalu update setiap Senin dan Kamis, juga melalui Instagram status dan tim reseller yang Lawe punya, kami selalu update. Jadi pendekatannya beda dan orang nggak perlu datang ke tokonya Lawe atau ke workshopnya Lawe, tapi orang bisa ngorder untuk yang Jogja
kita kirim lewat GoSend bisa, dan kita memang pendekatannya ke konsumen sedikit berbeda ya, nggak kayak sebelum pandemi ya, yang orang bisa leluasa untuk jalan Jalan ke toko. lihat-lihat gitu ya. Kalau sekarang mereka lebih ke ngontak kami by phone atau lewat media. Kalau saran sih untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang juga memiliki usaha atau ada yang baru mau bikin usaha di masa-masa seperti ini, teman-teman harus jeli gitu loh. Teman-teman harus bisa membaca di sekitar gitu loh. Kalau saat ini sampai sebulan ke depan bisa jadi masker masih primadona ya. Tapi kan dengan masker-masker kain yang bisa dicuci ulang, awet, itu kan terus orang tidak mungkin beli banyak-banyak gitu ya. Ketika kebutuhan masker itu sudah terpenuhi, ini mungkin sebulan lagi trennya beda. Teman-teman harus bisa melihat tren ini dalam sebulan atau 2 bulan ke depan gitu. Kebutuhan apa sih yang kira-kira bisa jadi primadona atau mungkin akan naik demand-nya gitu. Pun pada masa sekarang ini kita bicara, misalnya kita bicara selain masker, kita juga mesti bisa baca juga kebutuhan yang paling dicari tuh saat sekarang apa gitu. Bisa jadi ya kalau menurut saya banyak sekali barang-barang atau produk yang berhubungan dengan kegiatan di dalam rumah. Aktivitas DIY, do it yourself, segala macam pernak-pernik bikin itu kayaknya banyak banget. Karena anak-anak sekolah di rumah ya, jadi banyak kerajinan yang orang bikin main-mainan di rumah dengan anak-anak, bisa bikin aktivitas. Kalau untuk makanan, nah ini yang luar biasa justru malah teman-teman yang bergerak di bidang makanan gitu ya, UKM makanan ini sebenarnya lagi boom banget. Apalagi kalau teman-teman bisa bikin kayak makanan yang frozen, yang gitu ya, tahan agak lama, terus sayur organik atau yang bisa pakai delivery yang seperti itu. Karena untuk orang-orang yang nggak biasa masak kayak saya saat ini kan dipaksa untuk masak nih di rumah dengan segala peralatan sederhana gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk makanan yang tinggal sereng gitu, atau misalnya satu paket, ini ada nih teman saya di Solo, dia cerita ada sebuah kelompok gitu, dia jualannya sudah dalam satu pack, misalnya sayur asem udah dipotongin lengkap dengan bumbunya untuk porsi berapa orang, harganya berapa, dan diantar. Nah, peluang-peluang seperti ini teman-teman yang mau berbisnis atau sudah ada di bisnis itu bisa melihat itu. Dan yang di luar dugaan, kemarin ada Mas Diki dari Bali, justru dia melihat bahwa toko alat kebun dan segala bibitnya itu selalu ramai sama orang, karena orang kemudian sekarang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri gitu ya, punya lahan kecil, mulai tanam sayur atau segala rupa. Nah ini pergeseran seperti ini yang teman-teman masih bisa baca gitu, yang ada di sekitar kita. Dan kalau bisa untuk produk yang seperti Lawe kan kerajinan, base-nya kain. Nah, kita kalau misalnya mau bikin inovasi produk ya mesti sesuai dengan DNA produknya apa. Kalau kemudian Lawe jualan tiba-tiba jualan ayam panggang frozen gitu ya agak nggak nyambung gitu. Iya, tapi kan untuk model kayak Lawe apa yang bisa dikembangkan itu ya? Inovasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya kosmetik jualannya bisa hand sanitizer meskipun harus ada dengan izin-izin khusus. Kalau makanan yang sebelumnya makanan siap saji, tinggal makan, orang sekarang banyak concern ya tentang higienitas, tentang semuanya, agak banyak juga yang agak worry. Jadi makanan mentah yang siap untuk dimasak sendiri atau sudah setengah matang atau apa, itu kayaknya akan jadi banyak diminati di masa-masa sekarang. Nah, ini mesti teman-teman beli. Gitu sih kalau dari aku. Ada pertanyaan yang masuk nih tadi, menarik juga. Tadi kita udah cerita banyak tentang produk Lawe. Beli produknya itu kalau via online kemana baiknya nih Mbak Fitri? Kalau Lawe ada website ya, ada website di www.laweindonesia.com. Ada juga Facebook-nya, ada di page-nya Lawe Indonesia. Ada Instagram-nya juga @laweindonesia. Jadi bisa di situ ya.
bisa teman-teman. Atau bisa juga langsung kontak tim Tim Lawe eh, melalui Instagramnya mungkin juga bisa. pemasarannya Lawe gitu. Sebentar, saya cek dulu ya. Ini saya nggak hafal soalnya. Sekarang tuh sudah banyak eh, manja, nggak mau mikir ya ngapalin nomor telepon ya. Sekarang kayaknya nggak ada yang hafal nomor telepon. Saya mesti intip dulu. Jadi kalau untuk WA nanti bisa di 0812 2770 2770 438. Saya ulang 0812 2770 432. Nanti sudah ada Lucia yang jaga gawang di situ. Siap. Jadi panggilnya jangan Min ya, ada Lucia. Lucia Nah, namanya. ada namanya, harus ada nama ya, Lucia gitu. Kalau nggak Soalnya kalau dijawab masalahnya. iya, karena kalau manggilnya Min itu semua orang namanya Mimin jadinya. Saya pengen sebut nama. Kemudian ini banyak pertanyaan mulai masuk ini. Ya, boleh. Apakah Lawe berencana bikin produk selain apron untuk memasak? Ya, sebenarnya kalau apron itu kan modelnya macam-macam. Lawe sudah Ya. pernah bikin, tapi custom made. Jadi kadang-kadang ada yang minta talinya pakai kulit, ada yang minta talinya pakai webbing. Jadi kami bisa, tapi by order, By order. by order Jadi biasanya. custom Karena kan, sekali ya. jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang cuma di pinggang itu ya, di pinggang ada yang full, ada yang talinya silang begini atau yang lewat begitu, banyak macamnya. Kadang-kadang konsumen kalau dikasih satu model nyarinya yang lain. Misalnya dikasih talinya silang, dia maunya talinya yang langsung ikat. Pengen itu lebih kayak ada personal touch. Oh, memasak itu kan ini ya, di hobi, bisa jadi memang passionnya ada di situ. Jadi kadang-kadang ada selera khusus yang mesti nempel di dia. Jadi, oh aku pengennya motifnya paduannya ini, mau pakai kanvas, luriknya sebagai aksen aja, bisa. Semuanya bisa Tapi itu disesuaikan. udah biasa lah ya Lawe untuk bikin apron Nah, tuh bisa. bisa lah ya. Tinggal tadi yang nanya kira-kira mau order berapa gitu, langsung bisa cek. Kalau order satu maaf ya, kayaknya nggak bisa ini. Bisa. Oh bisa. Untuk barang-barang itu bisa. Cuman mungkin nunggunya agak lama ya kalau satu. Ah, ah. Kalau ibu saya kerjakan saat ini juga. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau kondisi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sorry sebentar. Yang cukup panjang, ini kira-kira Lawe mau bikin apa lagi nih kalau masker ini udah banyak yang bikin gitu. Maksudnya udah mungkin orang-orang udah pada punya, bisa dicuci. Apakah Lawe ada kepikiran mungkin kita harus cepat berubah lagi ya? Mungkin sekarang atau nanti gitu. Ya, ya bisa sih, bisa. Kayak produk DIY yang saya bilang tadi, kalau misalnya kayak belajar di rumah diperpanjang, itu kan akan lebih panjang ya anak-anak berada di rumah. Bisa jadi kita akan bikin paket, bikin kerajinan di rumah, atau apa yang bisa dilakukan antara ibu dan anak, atau bisa dilakukan itu. Jadi justru malah bukan produk jadi yang kita tawarkan. Bisa jadi. Ini kan masih kita bicarakan ya, di Lawe seperti apa. Okay. Mungkin jangan dibuka dulu. Ya, sebenarnya yang paling urgent sekarang, Lawe kan biasa punya stok banyak ya. Nah ini yang jadi PR Lawe, gimana caranya buang stok ini sebelum kita, itu kan investasi ya. Kita sekarang dengan hati-hati juga dengan inovasi atau inovasi yang butuh investasi di masa yang sekarang ini. Kita sebisa mungkin, seminimal mungkin untuk invest di produk-produk yang sekiranya masih gambling. Meskipun kalau misalnya kita sudah ada riset dan kita sudah yakin, ayo gitu ya. Tapi jangan langsung bikin yang langsung banyak kayak gitu. Kalau sekarang, kalau di Lawe justru prioritasnya buang stoknya gimana, ini PR-nya gitu. Apakah kita akan genjot kayak Facebook Ads atau Instagram Ads seperti itu ya. Itu kan akan cukup membantu untuk cash flow yang lebih gitu ya. Ini kan berjuang cash flow kan kita di masa-masa sekarang ini ya. Betul. Ya, kayak gitu sih. Terus itu sih sebenarnya kalau Lawe lebih ke inovasi di pemasarannya sekarang yang kita mau coba genjot di situ.
kalau untuk produk bisa jadi yang DIY itu jadi salah satu opsi untuk kita kembangkan. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Kita kalau waktunya udah mulai menipis kali udah panggil. Tapi pembicaranya sangat menarik sejujurnya. Ternyata inovasi itu kalau saya boleh ini banyak banget yang bisa dilakukan ya. Baik itu dari segi produk, jadi teman-teman teras mitra yang lain atau teman-teman UMKM jangan putus asa dulu sekarang. Kita harus tetap Nggak boleh. berinovasi seperti yang sudah saya lakukan. Nggak boleh ya. Baik Nggak dari boleh. produknya, kemudian dari pola kerjanya, semua kita harus sangat-sangat adaptif juga untuk pendekatan ke konsumen sekarang pun harus lebih gencar kali ya. Mungkin dari semua saluran kita harus pakai gitu. Betul, betul. Betul, dan tadi mungkin ada tips-tips juga dari Mbak Fitria kalau mungkin produk-produk DIY sekarang karena semua orang WFH itu lebih diminati dan dicari orang. Benar, Terutama kurang lebih juga untuk ibu-ibu yang biasanya atau orang tua yang biasa anak-anak menghabiskan banyak waktu di sekolah, sekarang mesti dimomong sendiri di rumah. Kadang-kadang banyak teman-teman yang udah mulai stres nih, ngomong anaknya sendiri. Gitu. Ini bikin apa lagi nih? Bikin apa lagi? Gitu. Jadi sebenarnya produk-produk DIY yang bisa dilakukan, bikin aktivitas dengan anak-anak itu yang sekarang ini sama-sama. peminatnya banyak sekali. Ya. Pasti, betul, betul, betul. Oke. Gimana bikin Sekarang, anak sibuk dan ibu tetap bisa ikut Zoom. dan ibu tetap waras kan. Iya, iya. Karena mungkin banyak ibu sekarang, waduh ini anaknya kelamaan di rumah nih ya kan. Yang ada ngeberantakin rumah gitu. Bantuin enggak, Iya. makan doang kan ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitria untuk waktunya. Saya yakin Nggak, Mbak Fitria sangat-sangat sibuk. aku mudah-mudahan masih ada waktu nggak? Aku masih ada satu lagi nih yang mau Boleh, sampaikan. ayo. Ya, aku singkat aja sih. Untuk teman-teman yang sekarang lagi juga running bisnis kecil-kecilan atau baru mau mulai atau bisnisnya juga sudah cukup besar, sebenarnya banyak sekali di masa pandemi ini kelas-kelas gratis yang bertebaran di internet ya, baik lewat Zoom, Instagram Live, Facebook Live, bahkan kelas-kelas WhatsApp lewat lembaga tertentu itu banyak sekali, YouTube dan semuanya. Saya yakin semua teman-teman UMKM sudah sedang melakukan itu, baik sedang melakukan itu, menyusun amunisi dan strategi untuk bisa bertahan paling tidak di masa pandemi dan untuk bisa menyiapkan pertempuran setelah pandemi. Karena pasti semuanya pinginnya setelah pandemi langsung sprint semua ya. Kalau sekarang kan lagi cukup slow ya. Sekarang kita bilang cukup slow. Tapi semua orang pasti pengen berlari kencang setelah pandemi. Memang saat ini dengan banyaknya waktu yang kita punyai, kita bisa memperkaya diri dengan ilmu-ilmu baru yang bisa kita pakai nanti setelah ini. Itu sih kalau Sepakat. Justru di banyak waktu seperti ini kita harus terus mengembangkan diri, jangan pernah berhenti mengembangkan diri ya. Ya, kita bisa pilih loh kelasnya, ada kelas pagi, siang, sore sampai yang malam yang kelas-kelas dari luar negeri itu kan mungkin mulainya jam 9-nya Amerika kan jam 9 malamnya kita gitu. Malah lebih sibuk ini sekarang malahan. Sibuk belajar. Biasanya malah ini ya, mungkin biasanya nggak terlalu lama, mungkin kayak seperti kita setengah jam, 1 jam. Ya, biasanya. sejam 2 jam gitu biasanya ya. Iya, jangan lupa juga nanti ikut time volume 3, time share volume 3. Volume 4, sorry. Sekarang udah volume 3. Berarti kita berikutnya volume 4 dulu ya. Oke. Ada lagi Mbak Fitri mungkin yang mau disampaikan teman-teman? Itu sih, ya tetap semangat teman-teman. Tetap semangat. This too shall pass ya. Ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap waras. Tetap waras, tetap sehat. Oke, baik. Akan saya lakukan. Oke, sekian dulu kali ya Mbak Fitri. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Reza. Iya, mari sukses. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dah. Dah.